Guys, saya kreator Stargazer Rebel Kingdom ya. Dan sebelumnya kita kan udah reaction yang konflik sebelum perang dunia pertama nih. Nah, maka hari ini kita lanjut ke video reaction kedua, yaitu adalah part 1 dari gua reaction video sejarah perang dunia pertama. Ya. Ini baru dimulai nih perang dunia pertama. Kalau yang sebelumnya itu kan yang konflik sebelum perang dunia pertama tuh. Nanti coba nonton video sebelumnya ya. Ini 16 menitan lah, 16 atau 17 menit gitu. Gitu ya. Perang Dunia Pertama adalah pertempuran dahsyat yang untuk pertama kalinya melibatkan dunia dalam skala global. Perang ini dimulai di bulan Juli 1914 hingga bulan November 1918. Meskipun medan perang utama di Eropa, tetapi banyak negara di dunia yang terlibat. Selama Perang Dunia Pertama, kameramen dari seluruh dunia bertaruh nyawa untuk merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di medan perang. Selama 4 tahun, 3 bulan dan 14 hari, lebih dari 80 juta orang dikerahkan untuk berperang. 20 juta prajurit lainnya terluka parah dan 10 juta prajurit tewas tercabik oleh peluru, hancur berkeping-keping karena bom, terkubur hidup-hidup, terpapar gas beracun, kelaparan, dan terbunuh oleh wabah penyakit yang ganas. Kegilaan apa yang merasuki Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Jerman, Perancis dengan koloninya, Inggris dengan kerajaannya. Begitu juga dengan orang-orang Serbia, Turki, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat. Apa yang mendorong Tapi Amerika Serikat tuh baru bergabung tahun 17, dunia ke dalam pusaran kehancuran besar ini, ke dalam perang yang merenggut jutaan jiwa tanpa ampun, seolah-olah kemanusiaan lupa akan rasionalitasnya sendiri. Bagi yang selamat dari kegilaan ini, beranggapan mereka beruntung, tetapi mereka kehilangan masa muda atau kehilangan wajah, bahkan kehilangan kewarasan. Bagaimana dunia bisa melepaskan kemarahan semacam ini? Tahun 1914, dunia telah berdamai di balik layar kekuasaan dan orang-orang pada masa itu merasa tenang dan begitu riang, namun langkah mereka tak pernah jauh dari peperangan. Sebagian besar masyarakat saat itu adalah petani yang terikat erat pada tanah, tradisi, dan agama mereka. Pada musim panas tahun 1914, di Perancis banyak orang dari kalangan atas yang menikmati suasana musim panas yang cerah dan penuh keceriaan. Salah satunya adalah René Ferrari, seorang pria berusia 34 tahun yang merupakan dari garis keturunan imigran Italia yang sukses. René Ferrari merupakan salah satu tokoh yang menonjol pada masa itu. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor dalam dunia film rumahan yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. René menikah dengan Jack Whelan, seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya. Mereka memiliki 3 anak dan 1 pembantu kepercayaan mereka, Alphonse. Rumah keluarga René tidak jauh dari rel kereta api, yang pada saat itu kereta api menjadi salah satu moda transportasi paling modern di Perancis. Kereta api sangat mempermudah orang-orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh, termasuk menuju ke daerah pegunungan yang lebih terpencil. Salah satu tujuan favorit bagi kalangan atas seperti keluarga René adalah Alpen Perancis yang terkenal dengan keindahan alamnya dan sebagai tempat yang sempurna untuk berlibur di musim panas. Di musim panas ini, keluarga René melakukan perjalanan ke Alpen Perancis untuk mendaki gunung.
Namun dengan cara yang sangat berbeda dari pendaki gunung biasanya. Mereka cukup membawa tongkat sebagai alat bantu serta mengenakan setelan jas yang rapi dan Weh, nih ya. Nih, tau gak sih nih ya, dulu orang tuh kalau dulu orang-orangnya begini nih. Nah, itu naik gunung cuma pakai tongkat dan jas doang. Pakainya cuma pakai jas doang pakainya. Dan dakinya itu pakai tongkat. Udah gitu dong. penampilan mereka ini menunjukkan atas keluguan mereka. Namun tidak untuk semua orang bisa menikmati musim Aku lagi bikin video, Dek. Lagi bikin video. Kocak lu. Nanti sekeliling kamar tuh kelihatan nggak? Enggak, ini kan nggak pakai kamera. Ngomong aja. Iya, omong aja. panas ini, para buruh harus bekerja keras di Oke, tambang ini dan gua kalau pabrik. motong agak Mereka susah, harus menghadapi kondisi kerja yang berat dan upah Di sini yang gua tuh rendah. kalau motong Bagi susah tuh. mereka, musim panas bukanlah waktunya untuk bersantai, melainkan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah ketimpangan sosial yang nyata. Kemudian kita menuju ke kota Vienna yang pada saat itu merupakan ibu kota Kekaisaran Austria-Hungaria. Seorang penulis besar, Stefan Zweig, saat itu menyebut ibu kota Kekaisaran Austria-Hungaria, Vienna, sebagai pusat kemajuan budaya yang pesat dengan bioskop, perpustakaan, dan museum yang bermunculan di mana-mana, serta pembangunan yang terus berkembang. Stefan menggambarkan Vienna sebagai kota yang penuh dengan semangat intelektual, di mana jiwa-jiwa penasaran dan riang berkembang, menciptakan sebuah Eropa yang pada saat itu merasa sangat kuat, kaya, dan percaya diri terhadap masa depan yang lebih cerah. Sementara itu di Perancis, Jean Jaurès, seorang pemimpin sosialisme asal Perancis yang dikenal karena perjuangannya untuk hak-hak buruh dan perdamaian internasional. Saat itu dia khawatir mengenai Eropa karena di antara para elit Eropa, banyak dari pengusaha industri berbicara terbuka tentang perang untuk mengakhiri pengiriman tenaga kerja. Jaurès menulis, peradaban yang kita anggap telah maju dan menginginkan kedamaian seringkali menyembunyikan kenyataan yang pahit. Meskipun ada klaim untuk menciptakan perdamaian, kenyataannya perdamaian ini seringkali memicu peperangan seperti awan hujan yang membawa badai. Dari sinilah kita tahu bahwa meskipun Eropa terlihat damai pada permukaannya, namun di balik layar Eropa sedang memanas. Ketegangan antar negara, ambisi kekuasaan, dan persaingan industri semakin memuncak, menciptakan sebuah situasi yang penuh potensi konflik. Gimana jadinya Ya, kalau iklan ada AI lah. yang bisa bantu kamu untuk research sampai buat PPT gak sampai 5 detik? Dan persaingan industri semakin memuncak, menciptakan sebuah situasi yang penuh potensi konflik. Selama berabad-abad, kerajaan-kerajaan telah bersaing membagi dunia dengan pedangnya. Penaklukan Inggris mencapai ke Austria dan Kanada, Perancis dari Indochina ke Afrika, sementara Jerman memiliki daerah jajahan namun hanya sebesar potongan saja. Sebelumnya, tahun 1871, Prusia adalah negara yang terpisah dengan mengalahkan Perancis, kemudian mencaplok provinsi Elsass dan Lorraine menjadi bagian Kekaisaran Jerman. Kekaisaran Jerman dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II. Saat itu berusia 55 tahun, dia dikelilingi oleh petinggi militer. Dia memerintah membangun angkatan laut untuk melampaui Inggris. Dia ingin membuat Jerman menjadi negara terkuat baik di laut, udara, dan darat. Pada tanggal 15 Juni tahun 1914, Wilhelm II merayakan 25 tahun kekuasaannya. Dia suka berkuda, namun hanya bisa menaiki kuda dengan kursi karena cacat lahir yang membuat tangan kirinya kaku, sehingga ia harus menggunakan pedangnya sebagai penopang tangannya. Wilhelm menikah dengan sepupunya, Augusta Victoria. Mereka memiliki nenek yang sama, yaitu Ratu Victoria, sang penguasa Inggris.
Menurut Ratu Waduh. Victoria, Wilhelm memiliki karakter keras kepala dan masih terlalu labil, sehingga Wilhelm selalu bertengkar dengan keluarga kerajaan Inggris, yang menurutnya kerajaan Inggris terlalu berkuasa dan mendominasi. Bagi Wilhelm, Inggris sudah menjadi ancaman sejak mereka membentuk Ya. Wait. Sabar ya guys. Ini gue potong agak susah nih. Lanjut. aliansi dengan Perancis dan Rusia, dan hasilnya Jerman menjadi dikepung, dan itu sangat berbahaya bagi Jerman. Di suatu hari saat Wilhelm sedang berburu di tengah hutan, ia terluka dan kejadian itu membuatnya sangat marah dan frustasi, apalagi dengan kondisi fisiknya yang sudah cacat akibat kelainan pada tangan kirinya yang kaku. Dalam kemarahannya, ia menyumpahi kerajaan Inggris, khususnya darah Inggris. Wah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sekutu sejati Kekaisaran Jerman hanyalah Kekaisaran Austria-Hungaria yang terdiri dari beberapa negara-negara kecil yang dipimpin selama 60 tahun oleh Franz Joseph I, yang kini dia berumur 84 tahun. Umur panjangnya dipenuhi banyak tragedi seperti bunuh diri anaknya dan pembunuhan istrinya, yaitu Ratu Elizabeth atau yang lebih dikenal pada saat itu dengan sebutan Sisi si manis ketika mudanya. Franz Joseph adalah raja tertua di masa itu. Ia memerintah negaranya dengan lembut, namun kelembutannya membuat banyak wilayah di bawah kekuasaannya ingin merdeka. Meskipun demikian, Franz Joseph bersama para panglima dan politisinya menentang segala bentuk perubahan, terutama tuntutan kemerdekaan dari daerah-daerah di Kekaisaran Austria-Hungaria. Suatu hari, dalam pernikahan Putri Zeta dengan Carlos, keponakan bungsu Kaisar Franz Joseph, di acara itu juga dihadiri oleh keponakan Kaisar Franz Joseph, yaitu Franz Ferdinand yang merupakan pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria. Franz Ferdinand menikahi Sophia Chostek, seorang bangsawan tapi bukan bagian dari keluarga kerajaan atau aristokrasi tinggi. Maka dari itu, Kaisar Franz Joseph tidak menyukai mereka. Begitu juga ketidaksetujuannya terhadap gagasan reformasi yang diusulkan Franz Ferdinand, termasuk upaya untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada berbagai etnis di dalam kekaisaran. Kemudian kita menuju ke Bosnia, tepatnya di Sarajevo. Saat itu, Bosnia telah berhasil diduduki oleh Austria-Hungaria, tetapi Serbia menentang pendudukan ini karena Serbia sangat berambisi untuk menyatukan bangsa Slavik di wilayah Balkan. Pada tanggal 28 Juni 1914, saat Franz Joseph sedang berburu di hutan, sebuah tragedi hampir menimpa Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo. Mereka baru saja lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tak dikenal. Mereka berhenti di alun-alun kota untuk melaporkan kejadian itu. Dan setelah keluar dari gedung tersebut, beberapa saat kemudian mereka tiba-tiba ditembak. Oke ya, dari dari penembakan ini nih juga yang memperburuk Perang Dunia Pertama juga nih, ya. Gitu, ya. Ini kalau gak salah kalau gua baca itu pembunuhan ini terjadi ini yang nembak ini sebenarnya orang Serbia, ya. Kalau yang gua baca ya. Yang gua baca di sumber-sumber lain, itu yang menembak dia itu orang Serbia. Sumpah cok, bener, ya. Dan ini sebenarnya fakta, ya.
Serangan itu dilakukan oleh Gavrilo Princip yang berusia 19 tahun. Ia merupakan seorang nasionalis Bosnia yang tergabung dalam kelompok muda Bosnia. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata pistol yang digunakan oleh Princip untuk membunuh pewaris tahta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand dan istrinya Sofie di Sarajevo disediakan oleh kelompok yang memiliki hubungan dengan pihak Serbia. Atas pembunuhan ini membuat Eropa terguncang dan menjadi topik utama di semua surat kabar. Bahkan seorang penulis novel terkenal di Inggris, Agatha Christie, yang pada saat itu berumur 24 tahun, orang menganggap Bosnia yang bunuh, pembunuhan Cok. tersebut Bukan Serbia. sebagai peristiwa yang akan mengubah sejarah dunia. Bagi Christie, pembunuhan pewaris tahta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand dan istrinya adalah awal dari sebuah rangkaian peristiwa tragis yang membawa dunia ke dalam konflik besar. Pada masa itu, Inggris dipimpin oleh Raja George kelima, seorang raja berusia 49 tahun yang juga menyandang gelar Raja Irlandia dan India. Wilayah kekuasaannya membentang luas, mencakup sebagian besar dunia. Namun kendali atas kerajaannya yang besar itu seringkali terbatas oleh kenyataan politik dan geografi. Dan fokus utama George kelima adalah menangani gejolak di Irlandia yang tengah dilanda pemberontakan demi kemerdekaan. Pada tanggal 28 Juni 1914, Raja George kelima mencatat dalam jurnal pribadinya tentang sebuah tragedi yang mengguncang Eropa. Dia menulis tentang pembunuhan Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo adalah sebuah peristiwa yang menggetarkan fondasi kerajaan tua Austria-Hungaria. George kelima sadar bahwa pembunuhan ini mungkin lebih dari sekedar insiden tragis. Di balik peristiwa itu, ia melihat bayangan gelap perang yang mulai menyelimuti benua dengan ketegangan yang terus meningkat antara kekaisaran-kekaisaran besar. Raja George kelima merasa gelisah, menyadari bahwa perdamaian yang rapuh mungkin segera hancur. Sementara itu, pemimpin Perancis Raymond Poincaré yang saat itu berusia 54 tahun sedang berkunjung ke London untuk kunjungan resmi. Dalam kunjungan ini untuk menguatkan kembali aliansi sebelumnya antara Inggris Raya dan Perancis. Kini para jenderal Kekaisaran Austria-Hungaria telah terlalu jauh mentolerir Serbia. Mereka tidak punya bukti bahwa negara ini terlibat pembunuhan di Sarajevo, tapi mereka mencoba meyakinkan Kaisar bahwa pembunuhan itu direncanakan oleh Serbia. Kepala staf tertinggi Kekaisaran Austria-Hungaria menyatakan bahwa mereka harus membersihkan Serbia karena mereka selalu menggigit kerajaan seperti ular, tapi itu tanpa mempertimbangkan kekaisaran Rusia yang melindungi orang-orang Slav atau Slavia. Pada saat itu, kekaisaran Rusia dipimpin oleh Tsar Nicholas II, seorang raja absolut berusia 47 tahun yang merupakan penguasa terakhir dari dinasti Romanov. Tempat kedudukannya berada di ibu kota kekaisaran Rusia, yaitu Saint Petersburg, sebuah kota megah yang menjadi pusat kekuasaan, budaya, dan politik negeri tersebut. Nicholas II mengendalikan 170 juta penduduk selama 30 tahun. Sejenak kita mundur 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya, Tsar Nicholas II merayakan 300 tahun dinasti Romanov, sebuah perayaan besar yang diramaikan oleh dukungan penuh dari gereja Ortodoks Rusia. Perayaan ini bukan hanya menandai 3 abad kekuasaan dinasti Romanov, tetapi juga mempertegas hubungan erat antara monarki dan gereja Ortodoks yang dianggap sebagai pilar utama kekaisaran. Di perayaan itu, Tsar Nicholas II berjalan berdampingan dengan istrinya, Tsarina Alexandra, dan diikuti oleh kelima anak mereka, yaitu Tsarevich Alexei, Olga, Tatiana, Maria, dan Anastasia.
Namun perjalanan dinasti mereka tidaklah mulus. Sebelumnya pada tahun 1905, Rusia mengalami kekalahan dalam perang melawan Jepang dan merasakan dampak revolusi pertamanya yang menandai awal ketegangan sosial dan politik yang semakin meningkat di kerajaannya. Meskipun demikian, ekonomi negara tetap menunjukkan pertumbuhan meskipun banyaknya pengeluaran di bidang militer. Pada awal bulan Juli 1914 ini, di tengah tragedi yang melanda Eropa, Tsar Nicholas II melakukan pelayaran ke Laut Baltik dengan kapal pesiarnya. Di atas kapal terlihat orang-orang Rusia menikmati pelayaran ini, namun Nicholas II merasakan rasa cemas dan tidak aman terhadap perdamaian yang sedang terancam. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya. Oke, ini untuk part 1 cukup sampai sini dulu. Nah, sampai jumpa lagi di part 2 ya.